Halo Sobat Ilmuwan Muda, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Bagaimana kabar skripsi kalian teman-teman? Pada video kali ini Sobat Ilmuwan Muda kita akan membahas terkait bedah skripsi jurusan kehutanan. Khususnya di video ini adalah di bab satunya ya. Apa di bab satu itu? Di bab satunya yaitu adalah terkait pendahuluan, yang membicarakan tentang latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi itu biasanya kita mengenal 6 poin-poin penting. Apa saja itu? Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan yang terakhir ada bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1 ya. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita khusus membahas seputar skripsi jurusan kehutanan. Dengan judulnya adalah Analisis Pendapatan Masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Skripsi ini ditulis oleh Kak Muhammad Erwin pada tahun 2023. Kak Muhammad Erwin ini lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ini ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama, di skripsi ini ada yang namanya 1.1 latar belakang, kemudian 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 yaitu kegunaan penelitian. Lalu yang pertama, di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 3 pokok permasalahan ya, apabila kita ambil dari judul. Yang pertama tentang pendapatan masyarakat, kemudian pokok permasalahan kedua tentang hutan, dan pokok permasalahan ketiga terkait hutan kemasyarakatan. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu ya teman-teman. Yang pertama, misalkan kita membahas yang luas dulu, yakni terkait hutan. Hutan di Indonesia dewasa ini belum beranjak dari 2 persoalan serius yang sudah sejak lama dihadapi, yakni kemiskinan masyarakat desa hutan dan kerusakan sumber daya hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, tercatat sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut, sebanyak 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Kemudian mulai dipaparkan pokok permasalahan yang kedua, yakni tentang pendapatan masyarakat. Kondisi sosial yang rendah terlebih sebagai dampak krisis ekonomi, pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan dari hasil pertanian, serta kurangnya keterampilan berusaha di luar sektor pertanian mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dari pemukiman. Kenyataan ini juga tidak lepas dari faktor kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menegaskan dimensi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya mulai dikerucutkan ke pokok permasalahan yang ketiga tentang hutan kemasyarakatan. Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan kemasyarakatan atau HKM. Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat dipertahankan. Ini menurut Debhut tahun 1999. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari 1 ide pokok. Tidak boleh ada 2 ide pokok tergabung dalam 1 paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari 2 ide pokok di dalamnya.
Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai hutan dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang pendapatan masyarakat 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama membahas terkait hutan. Luas hutan saat ini semakin berkurang akibat tingginya laju deforestasi yang cukup besar. Antar tahun 1985 sampai dengan 1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta hektar tutupan hutan atau sekitar 17% dari kawasan hutan yang ada pada tahun 1985. Ini menurut Restu tahun 2001. Lalu yang kedua misalkan terkait pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka. Ini menurut Niswonger tahun 1992. Lalu selanjutnya terkait hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan adalah pengendalian dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat. Ini menurut Hadijah et al. Tahun 2016. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan, nah sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2 sampai dengan 3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3, banyak boleh, lebih sedikit jangan, karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa. Lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya pada skripsi ini tentang analisis pendapatan masyarakat pada hutan kemasyarakatan Desa Pundo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Basran et al. Tahun 2020 yang berjudul Peran Struktur Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan HKM di Kabupaten Sidenreng Rapang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Perilaku mereka merupakan komponen krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Bentuk perilaku negatif masyarakat sekitar hutan mengarah pada pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Lalu poin kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik itu jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat dipertahankan. Berdasarkan hal ini, dalam memperlakukan hutan sebagai lahan dan sumber kehidupan serta menjadikan alam sebagai sumber penghasilan, sehingga penulis mengangkat tema yaitu analisis pendapatan masyarakat pada hutan kemasyarakatan Desa Pundo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, 1. Gunakan referensi paling update. Referensi paling terbaru, kalau bisa 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2023, maka kalian bisa menggunakan tahun 2022, tahun 2021 sampai dengan tahun 2018. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku tahun-tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaruan sebelumnya, sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua, gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit tidak masalah, tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya poin ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi.
Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian. Perlu diperhatikan kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pendapatan masyarakat pada hutan kemasyarakatan di Desa Pundo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Lalu poin selanjutnya terkait tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat 1 poin, maka pada tujuan penelitiannya juga terdapat 1 poin, yakni untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat pada hutan kemasyarakatan di Desa Pundo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian lanjut ke kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, meningkatkan wawasan, juga memperoleh pengalaman dan dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti, masyarakat, serta peneliti berikutnya. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Cukup mudah dipahami kan videonya? Video tadi adalah terkait bedah skripsi jurusan kehutanan, yakni seputar bab satunya yaitu bab pendahuluan, yang mana di sana tadi disebutkan terkait bagaimana latar belakang penelitiannya seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana, manfaatnya dan sistematika penulisannya. Apabila menurut kalian ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, jangan sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar berikut ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye.